di hari ini semua karena anugerah Tuhan. Siapapun dia, walaupun dia makan yang sehat 5 sempurna, dia tidur di tempat yang nyaman, spring bed, yang begitu mewah apapun, tetapi saya mau kasih tahu, firman katakan bahwa kita ada semua hari ini karena anugerah Tuhan. Terima kasih bagi Bapak Ibu yang mungkin baru pertama kali juga ada di tempat ini. Tuhan memberkati. Bukan Bapak Ibu datang lihat gereja, tetapi Bapak Ibu ada di sini semua karena Tuhan. Nah, kita katakan bahwa suatu saat semua orang akan mencari Bapa, mencari Tuhan dan menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Itu yang Tuhan mau akhir-akhir ini bagi kita, sehingga kita terus merubah mindset kita, merubah pola pikir kita, merubah karakter dan sifat kita, sehingga kita menjadi anak-anak Tuhan. Bapak Ibu, varian baru ini membuat semua manusia di muka bumi cemas. Ya. Semua cemas. Yang tadinya dunia dalam suasana yang nyaman, kembali 180 derajat semua berduka karena virus ini. Sehingga kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kita mengambil hikmat dari situasi ini, bahwa kita punya waktu banyak dengan Tuhan. Amin. Kita semua akan menuju kepada dunia yang semakin sulit. Saya pernah beberapa kali, bahkan saya juga pernah saya bilang, kalau ada ini akhir-akhir ini hamba Tuhan yang bilang bahwa dunia ini dalam keadaan yang aman. Saya bilang hamba Tuhan itu sesat, sebab dia bertentangan dengan firman Tuhan. Sebab Alkitab katakan ketika anak manusia mau datang yang kedua kali, maka terjadilah gempa bumi yang begitu dahsyat. Bangsa akan bangsa melawan bangsa, bangkit melawan bangsa. Anak-anak akan melawan orang tua. Sudah terjadi kejahatan-kejahatan yang tidak pernah kita lihat. Jual organ tubuh, cari jantung, cari segala macam. Ada warung manusia, daging manusia dimakan. Laki-laki dengan laki-laki kawin, perempuan kawin. Baru yang kasih ini besar. Sekarang di Eropa sudah terjadi sekarang. Di Eropa mereka sudah sesama undang-undang. Jangan mendiskriminasi kaum gay dan homoseksual. Mereka punya hak hidup. Bahkan di gereja di Vatikan juga telah mengeluarkan instruksi bahwa mereka juga harus dinikahkan, tidak bisa dibiarkan. Jadi ini tanda-tanda, tanda-tanda. Kita sudah sedang menuju ke sana tanpa sadar. Anak-anak saya beberapa waktu yang lalu ketika ada di Ternate, kami sementara makan di warung, tiba-tiba anak-anak yang ngamen. Jadi ngamen-ngamen begini, saya bilang, kasih makan, saya udah ready mau kasih makan orang ada sekitar 4 orang makan, makan sehari-hari. Terus saya bilang, kamu menyanyi lagu Garuda Pancasila dulu. Garuda Pancasila kami sudah lupa. Kenapa sudah lupa? Habis kita libur terlalu lama. Saya ambil hikmah di sini bahwa nanti ke depan kualitas anak-anak kita itu akan hancur, Bapak Ibu ya. Kualitas pendidikan anak-anak kita itu akan hancur ya. Sehingga kita harus waspada, kita harus betul-betul punya waktu dengan Tuhan. Anak-anak kita tidak ada punya waktu lain lagi, waktu sekarang ini. Jalan sedikit harus sanitizer, karena di tangan jalan ke sana sanitizer, karena baku pegang tangan betul dia sebentar sanitizer lagi di tangan. Ini apa? Semua dalam kondisi mawas diri, sehingga kasih semakin hari semakin sulit. Semakin hari semakin sulit. Kami di birokrasi juga sulit ya. Dapat yang membuat kita semua ada dalam
kondisi ekonomi yang semakin hari semakin menghimpit kita, sehingga kita tetap sebagai anak-anak Tuhan, Bapa tidak menyediakan berkat yang kekal kita di dunia ini. Ya. Saya selalu jalan dalam pelayanan, saya renungkan, Bapa tidak pernah menyediakan yang kekal dalam dunia ini bagi kita percaya. Harta yang rohani yang Bapa sediakan di surga bagi kita. Untuk itu di dunia ini kita mengeluh, kita menangis, kita sedikitlah kita menangis, kita tertawa, kita sedih. Ya, begitu sudah. Ya, jadi tidak usah bilang, aduh kenapa Tuhan belum jawab sapu doa. Tuhan jawab, kau punya doa juga, besok pasti nanti kau sedih juga. Pasti kau menangis juga. Ya, nanti besok kita akan berpisah, kehidupan kita, suami istri akan berpisah di dunia ini. Itu yang kita harus dulu renungkan. Harus renungkan. Kemarin saya bilang, Tuhan saya umur sudah 42 tahun. Alkitab bilang umur 70. Berarti saya tinggal 28 tahun lagi. Ya, saya ada di dunia ini. Jadi Alkitab bilang hitunglah hari-hari sedemikian rupa. Hitung. Waktu yang sisa ini kita pergunakan untuk Tuhan. Anak-anak muda, kalau masih 18 tahun belum, saya masih muda. Itu tadi saya lupa laban, masih muda, belum berpikir. Nanti sudah 35 tahun ke atas sampai ke 40 baru saudara mulai berpikir. Oh iya, seperti ini. Jadi kita tetap ada di dalam realnya Tuhan, sehingga apapun yang terjadi dalam hidup ini, Tuhan selalu menjaga kita. Amin. Ya. Baik Bapak Ibu yang kekasih yang diberkati Tuhan, firman Tuhan di pagi hari ini saya ambil dalam kitab kudus Perjanjian Baru, 1 Petrus pasal 4 ayat 7 sampai 11 ya. Saya kemarin Ibu sampaikan untuk baca acara barang pikan barang pengurus. Ya, saya sudah siap firman, tiba-tiba saya lihat di WA lagi berubah lagi ya. Sehingga kita tetap mengalir sesuai dengan rencana Tuhan. Iya. 1 Petrus pasal 4 ayat 7 sampai 11. Ya, saya persilakan Bapak Ibu semua berdiri untuk menghormati firman Tuhan. Kita baca secara bersama-sama. Kalau sudah dapat, kita katakan haleluya. Saya akan membaca perikopnya dan saya membacakan ayat yang ganjil, Bapak Ibu membacakan ayat genap dan ayat yang terakhir ayat 11. Kita baca secara bersama-sama. Hidup orang Kristen. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang pertama, kasihlah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dan dengan tidak bersungut-sungut. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Elohim. Sama-sama. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Tuhan. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Elohim, supaya Elohim dimuliakan dalam segala sesuatu, karena Yesus Kristus ialah Bapak Ibu yang kekasih yang diberkati oleh Tuhan. Firman Tuhan katakan di hari ini bahwa hidup sebagai orang Kristen, hidup orang Kristen itu seperti apa? Kalau kita berbicara Kristen berarti Kristus, pengikut Kristus. Jadi Kristen itu bukan agama, Bapak Ibu ya. Saya ulangi lagi, Kristen itu bukan agama. Kristen itu pengikut Kristus. Agama kita masuk dalam suatu lembaga sehingga kita diakui dalam kelembagaan hukum. Makanya kita disebut agama Kristen. Tapi yang sebenarnya kita itu bukan agama, kita itu Kristus. Sehingga teladan dan sifat kekuatan dari Tuhan Yesus itu harus ada di dalam diri kita, sehingga orang tahu bahwa siapa itu
Tuhan Yesus yang sebenarnya. Bapak Ibu, firman Tuhan menjelaskan di sini bahwa kita sekarang ini sudah menuju kepada akhir zaman, injury time, waktu yang sisa, waktu yang singkat, waktu yang singkat. Kehidupan kita sekarang ini sudah kehidupan yang kita akan maju terus menghadapi persoalan-persoalan yang sangat rumit. Sehingga anak-anak Tuhan harus betul-betul, saya ulangi sekali lagi, anak-anak Tuhan harus mempersiapkan diri. Kalau betul belajar Alkitab, Yesus itu adalah pengantin laki-laki. Kalau betul mau datang jemput pengantin itu bagaimana? Acara nikah itu mau pergi jemput mempelai itu, wow, di kaca itu begini. Wah, saya suka ganti ke balong. Saya suka ganti ke balong, saya suka cantik ke balong. Saya punya pangeran mau datang ini. Saya punya idaman mau datang ini. Saya harus bagaimana? Pokoknya saya harus mantap. Gunting rambut juga jangan coba-coba gue gunting sana rambut sebarang-sebarang. Hari ini nanti gue jadi masalah ya. Jadi sudah pasti di gambar-gambar itu, gambar-gambar apa? Contoh bagaimana ya? Sudah ada dalam pikiran ya. Menyambut seorang mempelai. Kita mempersiapkan diri kita. Firman Tuhan kata kau sudah segala sesuatu sudah dekat. Ini sekarang ini sudah dekat Bapak Ibu. Waktu sekarang ini sudah dekat. Kita jalan ini tapi semua dengan kekhawatiran, betul? Krisis ekonomi. Mari saya makan juga di FB. Semua gereja denominasi gereja aliran di muka bumi mereka sudah bersatu untuk membentuk satu agama pusat terpusat, cuma satu agama di dunia, tidak ada agama yang lain. Jadi iman kita semakin hari semakin ditekan. Ajaran firman Tuhan diputar balikan fakta. Tuhan sudah katakan bahwa jangan gelisah hatimu ya. Akhir zaman ini akan timbul pengejek-pengejek. Amin. Itu sudah terjadi, kita lihat ini. Timbul pengejek-pengejek. Itu harus terjadi. Sehingga kita bahwa kita ini semakin digenapi. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang. Jadi orang Kristen harus tenang, punya waktu banyak dengan Tuhan. Amin. Harus punya waktu dengan Tuhan. Orang tua punya waktu banyak dengan anak. Mama punya waktu dengan anak. Suami punya banyak waktu dengan istri dan anak-anak. Saya pernah khotbah di malam penghiburan di almarhum, saya bilang begini. Jadi kita yang kerja di kantor ini, kalau pas jam libur itu pulang. Jam libur itu pulang, dia istri dan anak. Jadi waktu punya banyak waktu itu dengan keluarga. Jadi makan minum ini cuma sementara saja. Tetapi yang terpenting itu kita mempersiapkan diri kita. Terkadang iblis membawa kita dalam pekerjaan sehingga kita lupa. Kita lupa Tuhan, kita lupa kasih yang mula-mula itu dengan Tuhan. Jadi saya bilang kalau ada waktu, saya pulang. Saya di kantor begitu. Saya orangnya. Saya waktu pulang di rumah dengan anak-anak istri. Karena hidup ini singkat. Buatlah segala sesuatu sehingga keluarga itu walaupun kita pergi sudah bertahun-tahun mereka tidak akan pernah lupa kita. Amin. Buat sesuatu. Punya waktu banyak dengan keluarga. Di kantor mati. Cuma datang bawa keras bunga lagi. Mau kasih bantuan lagi dong. Aduh. Kepala dinas terhadap jadi terhadap datang alasan lupa-lupa. Cuma iya. Dia waktu hidup dia loyal, itu saja yang bicara. Masuk ke dalam mulut sudah berangkat mata tak keluar. Ayo dia orang baik cuma di dalam muka saja dari keluar ini. Tapi yang di rumah istri dan anak-anak selalu mengenangi kau. Amin. Waktu terbaik dengan Tuhan. Kita mempersiapkan mereka.
pribadi yang sungguh-sungguh kuat di dalam Tuhan. Waktu. Ya. Alkitab katakan di dalam 1 Petrus pasal 4 ayat 2 dan 3 katakan supaya waktu yang sah janganlah kamu pergunakan menurut keinginan manusia tetapi menurut kehendak Elohim. Sebab dalam cukup banyak waktu kamu pergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Elohim. Kamu telah hidup dalam rupa-rupa hal nafsu, keinginan, kemabukan, pesta pora, perjamuan malam, dan penyembahan berhala yang terlarang. Kita punya banyak waktu dengan kehidupan dunia ini. Kita sibuk. Malam itu kumpul anak-anak, istri, kita berdoa, tidur. Ya, bukan bapak pergi cari minuman. Ini ada barang di sini, sebentar ada orang bunuh di jalan sana baru bilang. Kita punya banyak waktu dengan Tuhan. Amos bilang carilah Tuhan maka kamu akan hidup. Kedamaian tidak ada di dalam di dalam siapapun juga. Mau pergi kemana? Karaoke juga sama saja. Kalau dengan suami mau pergi karaoke pergi sudah. Pilih kali minta pulang ke sana. Hanya orang Papua yang minta yang itu orang Papua. Yo, sebentar doa ada oksigen di sana baru taruh itu. Oksigen di mulut baru panggil minta datang. Hanya di oksigen. Balik juga sepigi. Yo. Minta bilang balik baru suruh pergi lagi. Barakat. Amin. Hanya orang Papua. Hanya minta yang mengerti orang Papua. Orang apa mau. Saya mau kasih tahu Bapak Ibu. Lidah Lucifer itu ada di Ambon. Saya mau kasih tahu. Jangan coba-coba dengan orang-orang Ambon lagu-lagu cinta. Bahaya. Saya bicara saya orang Ambon, Bapak Ibu. Baladana kasih tadi berapa yang saya belum dengar. Semua jatuh hati ini sudah habis. Kalau nona saya percaya bukan barangkali budaya ini lihat udara di dalam ini. Cuma nona tuh hati. Jangan dengar minta lagu, jangan dengar dulu lagu. Dulu lagu-lagu sayang beta juga. Bila Tuhan sayang beta juga Tuhan. Amin. Jadi jangan kita bergaul dengan dunia ini. Jangan dengar kita lagu, nanti cinta lama bisa bersemi kembali. Iya. Amin. Kadang-kadang iblis bisa memanfaatkan waktu, kesempatan yang ada. Alkitab bilang jangan kita berikan kesempatan kepada iblis. Saya beberapa waktu yang lalu 20 tahun baru saya berpisah dengan saya punya istri dan anak-anak. Mereka pergi sekolah di sana. Saya macam merasa lain. Saya bilang mama lebih baik cepat kembali sudah. Ya. Tidak bisa. Kita laki-laki ini tidak bisa hidup tanpa istri. Ya. Tidak bisa. Tuhan katakan sama Adam tidak baik dia sendiri. Jadi perempuan itu penolong. Perempuan itu pelengkap. Itu yang iblis cemburu Bapak Ibu. Ya, saya baca firman ini saya bilang kenapa sampai iblis cemburu? Karena perempuan hadir ini melengkapi. Melengkapi dari kehidupan Adam. Jadi kita tidak bisa hidup tanpa istri. Jadi kalau ada yang suami bilang, mau pergi saja. Nanti bapak barang berapa bulan kan? Berapa bulan hati-hati cek dia dulu baik-baik. Kalau dia bilang mama, kembali kan dia rindu. Karena dia tidak bisa hidup tanpa mama. Tapi dia bilang mama bagaimana? Coba cek. Karena Alkitab katakan bahwa kita harus bisa hanya selang waktu singkat saja, tapi karena persetujuan bersama, selesai itu kita bisa kembali hidup bersama. Kita tidak bisa bertahan. Ya, Alkitab katakan. Sehingga kita harus hidup sesuai dengan firman Tuhan. Jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Orang Kristen harus punya banyak berdoa. Ya, anak-anak muda banyak berdoa, komunikasi dengan Tuhan. Ya, harus punya banyak waktu berdoa dengan Tuhan. Doa itu napas. Ya. Tuhan menciptakan kita ini untuk kita berbicara. Ya. Saya dulu
dulu sampai di luar nalar ya, saya dulu renungkan. Kenapa sampai manusia ini diciptakan? Saya dulu berpikir, ya, padahal malaikat-malaikat ini sudah sempurna di surga. Ternyata saya renungkan, ya, karena Lucifer ini dia adalah malaikat yang sombong. Jadi siklus saya renungkan begini. Siklus mata rantai makanan itu, ini padi. Padi ada tikus. Ada tikus berarti ada ular. Ular berarti ada elang. Ya, itu elang. Itu siklus mata rantai. Saya dulu renungkan lagi siklus manusia. Ya. Manusia Tuhan taruh di Taman Eden. Ya. Kenapa Tuhan taruh di Taman Eden? Karena kepercayaan dari Tuhan kepada Lucifer ini sudah tidak ada. Makanya Tuhan menciptakan manusia itu lebih sempurna dari Lucifer yang dia cemburu. Ya. Jadi manusia, ketika manusia berbuat dosa, ya, ini manusia berbuat dosa Taman Eden, Bapa sendiri datang. Ya. Bapa sendiri menebus manusia dengan darahnya sendiri untuk mengembalikan kehidupan yang awal di Taman Eden. Ya. Selesai itu, Bapa pergi menyediakan tempat di sana, ya, di surga. Bapa kembali bawa kita, dia bawa kita kembali ke surga, duduk di posisi yang Lucifer tunggu tadi. Untuk memerintah bersama-sama dengan dia untuk mengadili 12 suku bangsa Israel. Kita diakui sebagai anak. Bapak Ibu, surga itu diciptakan bagi orang-orang yang diakui sebagai anak. Kalau saudara bukan anak, saudara tidak pergi ke surga. Saya mau kasih tahu lagi sekali lagi. Yang bisa tinggal di dalam rumah keluarga Barangsano ialah anak-anak Barangsano. Saya mau kasih tahu. Amin. Yang bisa tinggal di dalam keluarga Bapak Barangsano di sini, anak-anak dengan anak-anak matu yang bisa tinggal di dalam sini. Kecuali yang mau tinggal seizin dari yang di dalam. Keterangan tidak. Begitu juga di surga. Yang bisa mewarisi surga ialah dia diakui sebagai anak. Kalau tidak, saudara tidak akan sampai ke surga. Amin. Orang selama ini orang ingin masuk surga, masuk ke dari mana masuknya surga itu? Kalau saudara tidak diakui sebagai anak, mati dan bangkit bersama Kristus. Halo, saudara kalau tidak menerima Roh Kudus, saudara tidak akan sampai ke surga. Amin. Ini yang saya mau kasih tahu untuk saudara. Galatia 4 ayat 7. Kalau saudara tidak diakui jadi anak, saudara tidak sampai ke surga. Ya, selain ya. Ya. Tuhan bawa saya ke sini dulu. Ya. Dan karena kamu adalah anak, maka Elohim dalam hidup anaknya, roh anaknya ke dalam hati kita, yang berseru ya Abah, ya Abah. Selanjutnya ya. Jadi kamu bukan lagi hamba melainkan anak. Jikalau kamu adalah anak, maka kamu juga adalah ahli waris oleh Elohim. Tepuk tangan buat Tuhan. Tidak gampang, saudara. Tidak gampang. Barang yang paling mahal dalam hidup itu surga, Bapak Ibu. Satu ketika ada anak muda yang kaya, dia datang kepada Tuhan. Dia bilang, Tuhan, apa yang saya harus lakukan supaya saya harus masuk surga? Tuhan Yesus bilang sama dia, sudah mendengar 10 firman? Sudah, ya. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, dan apa saya sudah lakukan semua. Tuhan Yesus bilang begini, jualah semua harta milikmu dan bagikan kepada orang-orang yang berkekurangan, orang-orang yang miskin, dan ikutlah aku. Anak muda itu mulai sedih. Dia mulai cemas. Dia bilang, kalau saya bagi langsung saya miskin. Dia tidak tahu bahwa surga adalah pusat berkat. Amin. Surga adalah pusat berkat. Jadi surga itu paling mahal, Bapak Ibu. Tidak gampang orang sampai ke surga. Hari ini semua
dia bisa melakukan 613 tuntutan hukum Taurat, maka saya akan masuk ikut saudara. Saya kasih statement di situ. Berdialog dengan, mari kita berdialog. Saya bilang tidak pakai argumen. Ya. Dia bilang begini, ya, mari kita dialog secara ilmiah. Saya bilang di dalam kekristenan kita, ya, kita tidak bisa percaya mengenai ilmiah. Kita berbicara menyangkut iman kita. Amin. Sebab yang membawa kita ke surga ialah iman kita. Amin. Pikiran kita terbatas. Ya. Hikmat kita terbatas untuk menguraikan semua ciptaan Tuhan ini. Siapapun dia, biar dia pakar, orang yang pakar pun, berhikmat sekalipun. Coba ada orang yang berhikmat, dia kalau dia, rumah muka yang bagaimana? Coba ada orang yang berhikmat, orang yang profesor, dia pintar, orang, coba dia kalau dilihat, dia pemuka yang bagaimana? Dia bisa lihat tidak? Bisa lihat tidak? Bisa uraikan kebesaran Tuhan tidak? Tidak mampu dengan apa, saudara? Tidak mampu dengan pikiran. Ya. Ya. Tidak mampu. Saya contoh saja. Rambut dibuat dari apa? Rambut dibuat dari apa? Halo? Kalau orang yang pintar. Ya. Pohon-pohon saja dia punya bahan bakunya apa? Dibuat dari apa? Pikir sampai rambut gugur, sampai mati ke kepala dalam juga tidak tahu. Amin? Iya. Tidak akan tahu. Kita tidak akan tahu. Hanya iman kita percaya kepada Tuhan. Itu yang Tuhan perhitungkan Abraham. Amin? Itu yang Abraham Tuhan perhitungkan dia. Tuhan bilang keluarlah dari Ur-Kasdim, dari negeri perbudakan. Abraham keluar. Tidak ada dasar hukum, tidak ada. Dia cuma percaya, saya tahu Tuhan, bahwa engkau satu-satunya Tuhan yang membawa saya keluar, dan engkau akan memberkati saya. Jadi hidup kita ini ada ujian, Bapak Ibu, tidak gampang hidup di dalam dunia ini. Tidak gampang kita hidup dalam dunia ini. Dunia ini kita sedikit menangis, tertawa. Sedikit dia baru dari tertawa, apa di sana dia menangis lagi. Baru bisa bercerita lagi. Sudah apa di sebelah lagi? Oh begitu. Yang tadi aku tiba-tiba lagi sudah begini. Memang begitu sudah. Karena Tuhan tidak tahu kehidupan yang damai di dalam dunia ini. Tuhan tahu kita di surga, harta di surga. Sehingga itu yang kita cari. Baik Bapak Ibu. Tetapi yang terutama kasihlah sungguh-sungguh seorang ke yang lain, sebab kasih menutupi banyak segala dosa. Amin. Akhir-akhir ini kasih mulai pudar. Ya. Amin. Ya. Betul telepon bagaimana kalau ada sudah tahu tuh kondisi sekarang begini jadi. Ya. Kondisi sekarang begini. Saya pun pasti bilang kondisi sekarang begini, krisis begini, corona begini. Ya, jadi nanti saya tak janji tapi saya biasa begini saya tak janji tapi ya. Semua akan degradasi semua. Ya. Semua akan mengalami kesusahan. Ya. Tapi kalau kita katakan begini bahwa kasih dia sungguh-sungguh seorang yang lain, ya, karena kasih menutupi banyak segala dosa. Ya. Dalam kondisi seperti itu kita harus mengasihi. Ya. Ya. Maka juga harus, ya, kondisi begini jadi sudah mengucap syukur dalam segala hal. Amin. Ya. Yang Bapak bawa itu sudah. Ya. Yang Bapak bawa itu sudah. Saya kemarin saya ingat dulu waktu di kampung. Makan nasi gosong dengan garam dengan dicabua gini juga rasa sedap. Amin. Ya, ingat-ingat di kampung makanan kampung dulu. Kasih beribus dan super juga barang-barang jalan semua. Amin. Iya. Itu kenangan yang dulu-dulu kita ingat. Ya. Ya, sehingga kita bisa belajar hidup menyesuaikan dengan keadaan. Anak-anak muda harus menyesuaikan dengan kondisi kehidupan orang tuamu. Mengucap syukur dalam segala hal. Kalau mungkin hari ini orang tua baru memberikan yang terbaik, berdoa Tuhan. Kasih Bapak umur panjang, kasih Mama umur panjang. Kekuatan supaya mereka bekerja sehingga saya juga dapat berkat dari mereka. Amin. Ya, berdoa untuk orang tua. Ya. Berdoa untuk orang tua. Kalau tugas berdoa untuk Tuhan.
berdoa untuk Tuhan untuk memberkati orang tua. Ya. Hari ini saya belum dapat, Tuhan berkati saya, bapak dan mama kasih kekuatan. Ya. Jangan merajuk terlalu banyak. Ya. Orang muda jangan merajuk bodoh-bodoh. Ya. Kamu sekarang masih aman. Dulu kami Desember baru balik pakai yang baru. Amin. Kalau yang zaman-zaman ini pasti mama udah tahu. Desember baru dia merek sepatu tapi tahan hati sampai Desember sana baru. Tunggu sampai tanggal 20. Bapak belum ada tanda-tanda sepatu tensa ini dan apa ini sudah terus tunggu akan tapi belum. Ya, belum. Ya. Nanti tanggal 24 malam barang Bapak kasih keluar pakai sudah. Ya. Tapi kita tetap mengucap syukur, kita percaya. Itu semuanya itu kita semua ada dalam kehidupan yang damai. Ya. Dalam sukacita. Kasih seorang akan yang lain. Akhir-akhir ini kasih mulai mudah di kantor. Galatia pasal 6 ayat 9 dan 10. Kita jangan jemu-jemu berbuat baik. Bisa slide tampilkan. Jangan kita menunda kebaikan Bapak Ibu untuk berbuat baik kepada orang. Tunggu nanti besok jangan kita tunggu berbuat baik. Kita mau memberkati orang saja kita tunda. Kalau bilang ada ini, kalau sudah kasih ya. Jangan kita jemu-jemu berbuat baik karena apabila sudah datang waktunya. Jadi kita berbuat baik itu ada upahnya Bapak Ibu. Ada upahnya. Jadi kita berkati itu ada upahnya. Hukum kita ini hukum tak bertuai. Kita memberi, kita menerima, banyak memberi, banyak menerima. Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Kita memberkati orang, bukan berarti kita miskin, tidak. Ya kita miskin itu karena kita tidak bisa memberkati orang. Kita punya uang tidak ada tapi kosong, bukan kita miskin. Yang membuat kita miskin itu karena kita tidak bisa memberkati orang lain. Itu bahaya. Itu kalau sakit itu lama sembuh. Ya, Alkitab bilang orang kaya susah masuk dalam kerajaan surga. Lebih untuk sekolah untuk besar ini bisa masuk dari pencipta. Sangat sukar sekali bagi orang yang pelit masuk dalam kerja surga. Sangat sulit bagi orang yang gigi juga tidak masuk dalam kerja surga, jadi hati-hati. Jangan kita jemu-jemu berbuat baik. Ada waktu. Kita harus memberkati orang lain. Sehingga Tuhan dalam diri kita itu orang loyal. Karena akhir-akhir ini kasih menjadi mudah. Di kantor juga sama. Sehingga aduh, nanti juga nanti dulu Coba Amsal pasal 3 ayat 27 dan 28. Amsal 3 ayat 27 dan 28. Jangan menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Amin. Jangan tahan. Jangan tahan. Selanjutnya, jangan engkau berkata kepada sesamamu, pergilah dan kembali besok, akan kuberi senakan yang diminta ada padamu. Ini biasa yang di kantor. Oh iya, nanti bapak dia dulu nanti bapak dia dulu. Oh iya, nanti bapak busuk ke hati dulu. Baru bapak ini nanti orang dekat proposal ini dulu baru ini. Bapak Ibu, kalau Tuhan taruh kita dalam jabatan, jangan kita menggila-gila, saudara. Karena jabatan itu bukan jabatan keluarga. Jabatan itu untuk semua orang. Apalagi pekerjaan Tuhan, serahkan saja. Terserah dia mau putar balikan apakah itu urusan dia.
Yang penting saya punya tugas, saya memberkati. Amin. Ya. Dia mau pakai untuk bikin apakah, itu urusan dia. Tapi saya punya tugas, saya memberkati. Amin. Ya. Sehingga orang kenal, ya, karena kebaikan kita. Ya. Jadi Bapak Ibu yang kekasih yang diberkati Tuhan, saya kasih bilang, berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Iya, jadi jangan kasih orang jangan bersungut-sungut. Iya. Ya, nanti aku gesek sedikit dia, bajalan, bajalan bagus. Kata ada dulu tuh, ada apa? Upaya saya, orang itu baik minta dikasih musik nggak ada apa-apa. Balangga jalan deh, karena ada apa-apa. Kita orang-orang Ambon pemulu. Di Ambon itu kalau yang kebaya yang sampai sebegini itu jangan coba-coba korek. Itu berani korek nona ampas. Ya. Kalau sampai kebaya sudah sampai di sini, ya itu sudah. Ya, kalau bayar tangan panjang itu sudah, itu memang dosa. Orang bilang sudah tobat sudah. Ya, itu memang sudah masuk ke fase-fase. Tapi yang sampai begini, berikan tindis dari ujung maju dia tindis sampai di ujung tindis ikan, dia bilang ikan mele maju nona. Pas kira ikan ini piano kapal jalan tindis. Pas yang beli harus pulang harus kebek. Ya, itu yang masih begini. Ya. Jadi Bapak Ibu yang kekasih yang diberkati oleh Tuhan, kita jangan bersungut-sungut ketika kita memberkati orang lain. Ya, sebab itu tidak pernah miskin. Surga itu pusat berkat. Amin. Pusat berkat di atas surga, saudara. Makanya kita katakan kumpullah harta di surga. Akhir-akhir ini orang kaya udah mau memberkati orang. Sekarang ini banyak orang mulai berbuat ini ya. Orang-orang kaya punya harta banyak. Ya. Mau memberkati ya, terada hidup terus ya. Mari kita buka dalam Galatia. Ya. Itu kekayaan kita sudah mulai apa Galatia pasal 6 kalau tidak salah itu. Yakobus pasal 5 ayat 1 sampai 6. Yakobus pasal 5 ayat 1 sampai 6. Peringatan kepada orang kaya. Jadi sekarang hai kamu orang-orang kaya, menangislah dan merataplah atas sengsara yang akan menimpa kamu. Kekayaanmu sudah busuk. Ya, ini. Dan pakaianmu telah dimakan ngengat, emas dan perakmu sudah berkarat dan keratnya akan menjadi kesaksian terhadap kamu dan akan memakan dagingmu seperti api. Kamu telah mengumpulkan harta pada hari-hari yang sedang berakhir. Nah, ini. Hari-hari yang sedang berakhir. Nah, sesungguhnya telah mendengar teriakan besar karena upah yang kamu tahan dari buruh yang telah menuai hasil ladangmu dan telah sampai ke telinga Tuhan semesta Elohim, semesta alam. Keluar mereka yang menyabit panenmu. Dalam kemewahanmu kamu telah hidup dan berfoya-foya di bumi. Kamu telah memuaskan hatimu sama seperti pada hari penyembelihan. Kamu telah menghukum bahkan membunuh orang-orang benar dan ia tidak dapat melawan kamu. Ya. Jadi ada konsekuensi bagi orang-orang yang pelit. Ya. Kaya tapi kalau dia memberkati pekerjaan Tuhan itu diberkati. Amin. Iya. Tetapi kalau ada orang kalau pelit itu, saya pernah bilang dia kalau sakit itu lama sembuh. Ya, lama sembuh. Ya. Kalau orang benar sakit, orang baik sakit cepat saja. Ya. Tapi kalau orang pelit, infus dulu, proses masuk rumah sakit sini, ke sini sampai bertobat dulu. Sudah bertobat selesai, baru masuk dalam proses lagi, bukan satu hari bertahun-tahun lagi sampai. Ya, di situ baru Tuhan pakai dia kembali. Ya macam itu siapa sekarang ini, yang dia topin orang kaya juga, tapi Tuhan proses dia sampai dia miskin kembali baru dia pun nama siapa, dia pun lagu yang bagus-bagus sekarang dia sudah dengar lagu-lagu penyembahan. Iya. Selidiki aku bukan selidiki tapi ujilah aku Tuhan ya.
Pujilah aku Tuhan. Siapa? Niko Raharjo. Niko Raharjo itu orang kaya waktu itu. Kaya. Tapi Tuhan proses dia sampai dia miskin, tidak ada satu rupiah pun. Baru dia bangkit kembali untuk melayani Tuhan. Jadi kedagingan kita ini harus dibersihkan ya, sehingga kita menjadi pribadi sama dengan Tuhan ya. Ayat yang ke-10, layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dalam kasih karunia Tuhan ya. Jadi Tuhan mengangkat kita dalam pelayanan, kita melayani orang lain ya. Saya tadi malam pulang sama-sama dengan Mama Tina dan Ibu Nasbe ya, kita dalam perjalanan. Saya bilang pendeta-pendeta sekarang ini dong poro besar-besar. Saya juga poro besar-besar ya. Jadi pendeta itu jangan poro terlalu besar ya. Ya. Kenapa? Nanti pemalas jalan ya. Ya. Ini yang saya kadang-kadang udah nungguan, kenapa sampai sama Tuhan ini berapa kali sudah samura, sudah apalah gula darah segala macam, sudah dipikir ya. Karena tidak bergerak. Harus punya bergerak. Alkitab katakan bahwa orang yang ditanam di bait Tuhan, Alkitab katakan sampai tua pun masih berbuah. Amin. Ya. Masih sampai tua pun masih berbuah. Itu yang kita harus pikir. Ya. Jadi ada waktu jalan. Ya. Kata jalan ini sudah ada di dalam taman ketika kutuk di Taman Eden. Ada yang kau akan kerja sampai keringatmu jatuh. Ya. Kalau di situ yang kau bisa makan. Jadi keringat harus jatuh. Jadi ada waktu jalan. Ya. Yang perlu besar nanti malam ini jemaah level pembala, lewat HP saja sudah ini. Lewat HP saja sudah. Ya. Padahal terada. Bapak anjing sampai ya. Karena bukan apa tidak, memang lebih mundur, tapi dari mana itu memang karena terlalu banyak itu dari biar peran di dalam ya. Jadi harus kurangi porsi. Amin ya. Sehingga bisa melalui ya, jantung kuat. Orang kan jantung kuat jadi capek maju bisa bangun ya sampai dia. Kenapa? Ya saya jadi kenapa akhir-akhir ini hamba baru banyak yang ya, seperti itu ini sudah sakit tapi berdoa dan apa ya tidak berdoa juga tapi kita harus keringat berdoa juga. Amin. Harus keringat berdoa. Kita bilang kita sakit tapi kita juga membutuhkan dokter juga. Saya kemarin tidur ini apa saya baru lemas sekali saya bilang asal bangun saya pergi periksa ini kolesterol rasa pun darah tinggi apa saya diperiksa pergi ke kolesterol sampai koma ya gula darah saya di mana orang lari itu macam saya kalau saya itu sehingga di akhir zaman ini kita mampu melakukan pekerjaan Tuhan. Jadi hal tadi yang kami sampaikan itu jangan sekarang banyak waktu dengan Tuhan. Jika ada orang yang berbicara, baiklah berbicara seorang yang menyampaikan firman Tuhan. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melayani melakukan dengan kekuatannya yang anugerahkan Elohim. Supaya Elohim dimuliakan di dalam segala sesuatu karena Kristus Yesus dialah yang punya kemuliaan sampai selama-lamanya. Jadi Tuhan sudah memberikan kita karunia, kita harus aplikasi itu kepada orang lain. Ya bisa bicara, sampaikan saja. Sampaikan. Di tempat kerja, anak-anak muda, orang tua, sampaikan. Mama juga kalau tiba-tiba duduk sore-sore, sampaikan firman Tuhan. Ya, jadi bukan kita khotbah saja di atas mimbar kita menyampaikan firman Tuhan, tidak. Ya. Seorang ibu yang baik harus melayani suami juga. Ya. Bapak mau ini kah? Itu bukan urusan saya. Yang penting kapasitas saya sebagai istri. Saya lakukan posisi saya, itu posisi saya. Ya.
Bapak mau bikin tidak baik juga pun saya ditangkap. Karena saya lakukan betul. Amin. Ya, sehingga kita tidak bercelah. Ya. Bapak mau bikin apa, mau pulang malam ke mau banting gelas pica, kan saya apa banting situ sudah. Ya. Tapi jangan coba-coba Bapak tangan kena. Kalau Bapak tangan kena juga keluar kebesaran juga Bapak selesai. Ya. Bapak mau banting, ya. Kadang-kadang begitu akhirnya begitu, tidak kasih uang sampai di rumah baru banting barang-barang. Ya. Tak kasih uang ini. Ya. Saya ingat dulu cara jadi sampai mobile apa togel pulang dari banyak sudah mama dia kumpul itu apa tahu matematika luar biasa ya mau bikin saya juga sampai saya kalau lihat dia jumlah saya paling bingung juga ya, saya kalau lihat togel jumlah saya ini susah sama deh ini jumlah bagaimana bisa dapat angka-angka ini. Saya bilang ini musuh bisa gambar sampai di surga, sampai di luar angkasa ini. Tapi saya kasih tahu orang-orang yang bikin pasang-pasang togel ini, orang Amerika di NASA sana baru tahu. Kalau tahu mungkin Bapak langsung pergi kerja di NASA sana. Iya, karena matematika luar biasa. Iya, itu baru Amerika baru tahu. Kalau orang Amerika tahu, aku selesai orang Iran tahu rata, kata Bapak langsung ke sana. Bapak udah pikir kerja di NASA sana. Karena matematika ini matematika yang tidak tahu bagaimana. Saya kalau lewat di dalam sana, saya bilang sama. Besar-besar kumpul kertas sampai saya bilang memang. Ini siapa yang mengotak sampai bisa gambar-gambar begini. Ini otak-otak mimpi semua ini. Saya kerja sampai kakak lah. Jadi ibu nanti lihat-lihat ya. Pokoknya daerah-daerah togel itu. Nanti yang sakit itu pasti HB pulang. Sakit HB. Iya. Nanti cek. Ya. Kalau daerah sana yang sakit itu cek itu pasti HB kuning. Pokoknya semua ada di situ. Ya. Stres semua ada di situ. Sakit ini tidak tidur ini. Iya. Pasti HB habis. Baru nanti pergi pelayanan, aduh tadi itu laki-laki sana dia tidak senang saya jadi. Tidak senang apa kelelawar malam terkeluar karena tidur malam baru mobil orang bikin apa? Dunia sekarang tidak ada orang bikin orang, amin? Tidak ada, saya kan sudah tidak punya kuasa. Ya. Kecuali masih dan zaman dulu itu kalau masuk bola itu kuasa kegelapan masih bisa menguasai manusia. Ya. Karena kita bilang kegelapan tidak bisa menguasai terang. Jadi kalau suruh kita dalam terang saya mau berkelakuan sendiri. Ya. Nanti cek saja, pasti HB kurang. Ya. Bicara sendiri-sendiri. Ya. Baru tiap hari tidur terus. Iya, memimpi. Bangun apa itu tertanya orang lain, mimpi apa dari mana? Mimpi apa? Ya. Tanya itu bagaimana sehat-sehat kah, Tuhan berkati. Tertanya mimpi apa dari mana? Ular punya, kalah jengking. Ini iblis memutar balikkan kita sehingga kita lupa baca firman. Ya, amin. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan saudara. Ya. Ambil kedamaian, ya. Dulu kita pelayan sangat dengan Bapak Tua terus habis itu bilang, jangan keluar sudah dari ini Pak Yuda. Ya. Ini ada sebentar berdoa orang bagaimana tadi cuma kalau dia pergi pusat begini. Baru orang berdoa ini pastor Jomes diberi tampil dia di dalam. Lalu kita menghormati orang sementara berdoa. Ini apa tidak boleh ada dalam kita sebagai anak-anak Tuhan. Amin. Kita hilangkan apa kedagingan kita, sifat kita, karakter kita. Jangan terlalu mimpi-mimpi yang sembarang-sembarang. Nanti darah tinggi. Ya, mari kita lihat sifat manusia yang sakit. Di Galatia pasal 5. Ya, jadi nanti perhatikan ini. Saudara posisi ada di mana? Galatia pasal 5 ayat 19, 20 dan 21.
Jadi perhatikan ini ya. Jadi darah tinggi itu jenjang terlalu banyak berpikir ya. Pada daerah sakit itu sudah ya. Perbuatan daging telah nyata yaitu pecah bulan, kecemaran hawa nafsu. Terus iya 20 iya penyembah berhala ini sembah berhala ini pegang-pegang pakatan ya ini sudah pegang pakatan ini ya. Bapak bukan di sana itu aduh ya, belakang kayu ini sembah kayu lagi coba lihat kayu buka bagaimana iya ini pegang kayu baru lihat ini kayu ini bapak buka kayu ini ya iya. Sihir perseteruan perselisihan ini suka berkelahi iri hati suka marah-marah iri hati ya. Tetangga sebelah ini pada kalau tetangga ini saudara yang paling dekat amin iya itu sakit tengah malam itu pasti tetangga yang bawa kita duluan ke rumah sakit tapi itu bakalan tetangga terus iya iri hati amarah kepentingan diri sendiri ini bapak suka ini beli rokok sendiri isap rokok sendiri minum sendiri ini kan kepentingan diri sendiri amin ya di rumah tidak makan apa-apa tapi yang penting bapak berokok ya iya di rumah tidak makan apa-apa yang penting bapak punya iya bapak punya minum iya coba bapak satu kali beli vodka bersama di rumah siram mama satu roki bapak satu roki coba siram mama tidak pegang botol 5 di mobil bapak pemuka baru ya itu tidak adil betul tidak adil atau rokok ya anak satu mama satu maraton bisa sama-sama ya ini kepentingan diri sendiri pencerahan roh pecah ya ini roh pecah terus 21 kedengkian kemabukan yang suka mabuk ini jadi ada yang bapak suka mabuk bilang bapak stop hafal ayat ini ibu hafal ayat ini ya. Saya di dunia ini bapak tidur malam baru bilang bapak saya cuma kasih tahu saja stop deh bapak berminum-minum ini ayat firman ini ya. Ini Yesus yang bilang firman yang bilang bukan saya yang bilang ya. Kemabukan pesta pora ya, pesta pora ya. So, kemarin di Morotai di desa Sobi bertemu pulang itu joget sampai mau naik di tiang-tiang ini tiang-tiang pesta ini sampai saya mau pegang-pegang ini apa tenda dia sama keseluruhan tenda saya ini joget model bagaimana ini minum bergoprok apa yang sampai joget sampai sudah tahu macam bagaimana kan iya pesta pora ini iya terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah Rasul Paulus berbuat dahulu. Barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan surga. Saya kata apa? Stop dan kau mabuk-mabuk keluar malam-malam itu. Stop sudah. Kalau kau simpanan ada, stop sudah. Kasih tahu. Bicara. Kita bilang bicara. Itu ibu-ibu yang sayang suami. Bicara saja. Bilang saya cuma bicara saja. Tidak mau ikut tidak. Kau mau lihat ketemu hidup sampai tua tidak? Ya. Kau mau lihat anak-anak nikah ke tidak? Ya. Kau mau gendong cucu ke tidak? Kalau kau terlalu gendong cucu, minum sudah. Hari ini saya pergi satu kampus, saya minum sudah habis di situ. Sudah saya pergi kawin lain. Ya. Jadi kalau saya kemarin waktu di Tomiro saya bilang begini, ibu-ibu, kalau bapak-bapak doanya suka nasihat cara dengar, suka main perempuan, minum mabuk. Data dia sakit di rumah sakit langsung bilang begini karena kau melawan saya dan bapak bilang begini mama biasa balik lagi mama kalau bapak pergi jangan kawin lagi bilang saya kawin supaya kau tahu jadi kalau dia melawan suka melawan dong melawan nasihat dia masih merokok masih minum mabuk berpun kasih nasihat dia terus sampai pas dia sakit di rumah sakit dia bilang begini mama nanti kalau bapak pergi mama jangan kawin ya bilang saya kawin juga sekarang juga saya bawa dia nanti di sini supaya di kau iya supaya langsung dia berangkat sudah karena bicara juga terdengar amin iya kepala malau itu bikin begitu Tegur, kasih tinggal saja berdoa Tuhan proses dia. Nah sampai di rumah sakit luar biasa begitu betul laki-laki. Ya. Mama jangan kawin nih. Yo. Sekarang juga saya bawa dia di sini. Ya.
Supaya langsung Bapak dengar langsung berangkat sudah kepala batu jadi. Iya. Amin. Iya. Hidup ini untuk memberkati orang lain, hidup menjadi berkat, menjadi buah. Kalau hidup tidak jadi buah, menjadi apa? Amin. Selesai. Alkitab itu keras, Bapak Ibu. Ya. Alkitab keras. Kalau kita baca firman keras. Ya. Keras. Karena Tuhan marah kita itu, Tuhan buang kita ke neraka kekal, Bapak Ibu. Tuhan panjang sabar, Bapak Ibu. Tapi kalau Tuhan marah, mati kekal. Amin. Tuhan itu maha pengasih, Bapak Ibu. Panjang sabar dari pengasih setia. Tapi kalau dia marah, dia buang manusia ke neraka mati kekal. Ya. Itu kemarahan Tuhan. Jadi hidup ini jangan main-main. Amin. Ya. Bertobat sungguh-sungguh. Ya. Sehingga kita menjadi anak-anak Tuhan. Ya. Karena kita bilang kudus lah kamu serupa kudus. Tidak ada orang seorang pun yang datang kepada Bapa kalau dia tidak hidupnya bersih, suci hatinya. Orang yang suci hatinya baru bisa lihat Tuhan. Karena tidak bisa. Ya. Begitu. Ya. Jadi ibu-ibu terus berdoa. Ya. Ya. Bapak-bapak ya, terus juga harus berdoa. Suka berdoa. Bapak-bapak itu suka berdoa. Saya kalau malam mau berdoa, Bapak kau berdoa, Bapak berdoa. Saya masa terus kau berdoa. Ayo Bapak imam itu jadi berdoa. Ya tetap yo. So bicara ini tetap berdoa terus. Iya. Sehingga kita menjadi laki-laki yang takut akan Tuhan. Masalah kematian itu ya belakang masalah mati. Saya mau mati. Mati. Manusia mati. Iya. Mau minum herbal apa model apapun tetap mati. Iya. Ada yang keluar ya, ibu-ibu yang juga ya olahraga penting. Ya. Yang di apa? Yang di fitness kayak itu. Ya. Di apa? Sumba. Ya. Yang sumba Bapak Ibu, saya mau kasih tahu. Ya. Ini saya mau kasih tahu. Cara berpakaian orang di sumba itu sudah seperti bukan orang Kristen, pengikut Kristus. Cara berdana kita sebagai orang-orang Kristen itu pengikut Kristus tidak seperti itu. Kita menghormati kita punya saudara yang di sebelah saudara. Mereka punya cara berpakaian itu luar biasa. Itu yang ditulis di dalam Alkitab. Perempuan itu harus bertunduk. Ya. Perempuan harus bertunduk kepala. Itu yang di dalam firman. Ya. Cara berpakaian itu harus ini ya. Perempuan itu yang punya hati. Ya. Kalau kita baca di dalam 1 Petrus pasal 3. Ya. Tuhan bilang tutup aurat kita. Sekarang terada sampai sini. Engkau manis cantik saudara. Tutup aurat. Ya. Kita baca kitab seperti itu. Perempuan harus tutup dulu. Sekolah. Rok sampai di bawah itu sini. Sekarang terada. Lo mau sampai di Bali lagi. Sekolah sekarang sampai di sekolah di Bali. Zaman boleh berubah saudara. Tapi sifat dan karakter kita ada dalam firman yang coba berubah. Amin. Supaya ada perbedaan antara orang yang beribadah dan orang yang tidak beribadah. Anak-anak Tuhan dengan anak-anak dunia ini. Kita kalau transit di Manado, saya bilang kok tidak usah pakai cetas sudah. Iya, Bapak Ibu. Itu sampai kan sini, sampai di sini, sampai di sini, potong lagi di sini. Saya bilang ini bagaimana ini? Kalau kita baca firman Tuhan di dalam kita itu hai putri-putri Indonesia cantik. Tidak bisa marah Bapak Ibu perempuan. Di dunia orang bakal cuma dua, perempuan dan uang, cuma dua itu saja. Peristiwa terjadi ketika 12 anak Israel Dina diperkosa. Cuma gara-gara Dina diperkosa saja. Yehuda bertindak, Ruben bertindak, bunuh orang satu kampung. Cuma gara-gara Dina diperkosa.
Jadi kita jaga wibawa kita sebagai anak Tuhan. Zaman boleh berubah, tapi cara berpakaian kita harus seperti anak Tuhan. Amin. Dengan batinia, iya. Iya. Sekarang ini saya itu bukan apa tidak Bapak Ibu ya. Keras hidup ya. Kita harus keras sekarang. Ya. Karena iblis juga keras dia untuk cari kita. Ya. Sehingga kita harus jaga perilaku kita. Ya. Hidup kita. Ya. Kau kalau cantik, aduh, kau jago, kau sampai nih. Apalagi kau dapat hidup, kau jadi hak tinggi nona kau jaga diri. Laki-laki tetap berusaha cari satu masuk, kau kalau tunggu dia masuk. Amin. Ya. Saya kemarin di Tobelo, saya bilang di Tobelo ini para puang keluar bebas apa? Ya. Laki-laki bisa datang, tante, saya bisa terisi dengan Clara berdua jalan-jalan cari angin itu. Cari angin apa? Udara di sana dan udara sini kenapa beda kan? Kalau kabuaran memang. Iya, biasa di sana begitu. Mau cari rumah. Diangkut coba, bawa. Akhirnya sampai kalau mulai putus di sini. Ya, saya bilang itu belum paling enak sekali, bisa datang aja. Ya, saya bilang memang itu belum kamu enak apa ini kena diangkut. Iya. Barang yang nonton pesta saja pulang sudah tentukan. Ya. Rambut sasaran apa gunting tar kalau 1-3 bulan apa dia terus di sini. Diangkut model. Makanya diangkut rata-rata semua kawin lari habis. Betul tidak? Kawin lari betul tidak? Siapa sini orang anu sini? Angkat tangan, rata-rata kawin lari tidak? Lari dulu, nanti dapat anak dulu baru pulang bikin bayi mama. Itu rata-rata semua begitu. Karena dong modelnya seperti itu. Ya, nanti sekarang 24 malam nanti dulu mau bolos malam tinggal mau mantu buka kaki deh, mau mantu buka kaki di dalam. Iya. Mau tarik kaki juga sudah bisa, sudah anak mantu pegang kaki. Karena memang didikan keras, ya. Dong menjaga wibawa seorang perempuan. Ya. Tapi kalau cinta juga, aduh, mau pilih apa, minta pulang bisa selesai. Ya. Jadi, Ibu, jadi berkati Tuhan. Hari ini firman bagi kita punya banyak waktu dengan Tuhan. Ya, bangun hubungan pribadimu dengan Tuhan, pribadi dengan Tuhan. Ya. Ya, masing-masing kerjakan dia punya kesabaran. Sehingga kita semua berkenan kepada Tuhan. Ya, saya percaya bahwa ketika Tuhan bawa kita untuk mengenal Tuhan, maka di situ ada harapan hidup. Ya, di situ ada sesuatu yang Tuhan berikan bagi kita, sehingga kita boleh menikmati hidup ini, bisa menjalani hidup ini dengan iman, dengan sukacita, sehingga kita menjadi anak-anak yang lebih dari pemenang. Kiranya firman Tuhan di hari ini memberikan kekuatan kepada kita, motivasi kepada kita, sehingga kita tenang, kita punya banyak waktu dengan Tuhan, sehingga hidup ini selalu diberkati oleh Tuhan. Mari untuk satu pujian WNL disingat, keyboard.